Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-14 mulai. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Ayat 20, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau.' Baik, saat itu posisi Paulus adalah sebagai seorang tawanan. Dia bukan orang yang bebas, tapi dia sebagai seorang tawanan. Dalam keadaan sebagai seorang tawanan, fisiknya tertawan, fisiknya tidak bebas, tetapi rohnya dia mendapatkan kebebasan. Kita melihat di sana perjalanan pelayaran Paulus adalah sebuah perjalanan yang berbahaya sekali. Kita lihat di ayat-ayat yang kita sudah baca, berhari-hari baik matahari maupun bulan atau bintang tidak nampak. Justru sebaliknya, yang ada adalah angin badai yang dahsyat yang terus-menerus mengancam kapal mereka dan nyawa mereka. Jadi tidak heran kalau pada akhirnya mereka berputus asa.
dari sekian banyak penumpang yang dihantui dengan ketakutan, yang dicekam dengan rasa ketakutan, tapi ada satu orang yang tetap tenang di tengah badai, yaitu Paulus. Paulus seorang tahanan. Paulus bukan orang yang bebas, tetapi di balik keterbatasan fisiknya ada roh yang tidak bisa dibatasi, kekuatan yang tidak bisa dilemahkan oleh keadaan yang ada di sekelilingnya. Malam ke-14 sudah tiba dan mereka tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak kapal itu merasa bahwa mereka telah sampai ke daratan. Malam ke-14, kita bisa bayangkan satu hari saja dalam keadaan tidak menentu, angin badai, tidak melihat matahari, tidak melihat bulan, tidak melihat bintang. Satu hari saja itu terasa sangat lama sekali karena suasananya adalah suasana yang menegangkan, suasana yang menakutkan. Apalagi ini 14 hari, 14 malam. Tapi di balik semuanya itu, kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang luar biasa dari kehidupan Paulus. Pelajaran yang kita ambil adalah bahwa tempat yang paling aman adalah berada dekat dengan Allah. Tempat yang paling aman adalah dekat dengan Allah. Mazmur 62 ayat yang ke-1 di sana katakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus sebagai tahanan, Paulus sebagai tawanan, tetapi sekalipun dia sebagai tawanan, terikat, tidak ada kebebasan, tetapi itu tidak bisa membatasi kedekatannya dengan Allah. Sekalipun fisiknya tidak bebas, tapi rohnya dia terus terhubung dengan Tuhan, sehingga dia merasakan kedekatan dengan Allah. Jadi dalam keadaan suasana genting, dalam keadaan suasana yang mencekam, Paulus tetap tenang. Karena apa? Karena dia memiliki kedekatan dengan Allah. Hari-hari ini keadaan mungkin menakutkan, menegangkan, mengkhawatirkan. Inflasi terjadi, harga barang mungkin naik, pendapatan mungkin tidak bertambah seirama dengan kenaikan harga. Tapi saya mau katakan, ketika kita terus dekat dengan Allah, maka akan ada ketenangan dalam hidup kita. Seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur tadi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur Daud pernah berkata dalam Mazmur 23, di sana dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku. Kata gembala, kata shepherd di sana memiliki arti, memiliki makna. Dia yang menyediakan, dia yang melindungi, dia yang mengasih makan, dia yang memelihara. Jadi kalau Tuhan menjadi gembala kita, kalau the Lord is my shepherd, maka kita akan terpelihara, kita akan terjaga, kita akan terlindungi. Karena dialah perisai kita, dia yang mengasih makan kita,
Artinya Dia yang memelihara kita. Itulah sebabnya saya katakan tetap dekat Allah saja. Dalam keadaan apapun tetap dekat Allah saja. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun kapal terombang-ambing 14 hari 14 malam, tapi Paulus tetap dekat dengan Allah. Di tengah goncangan apapun yang saudara alami, tetap dekat dengan Allah. Itu yang pertama. Jadi pelajaran yang pertama, hanya orang yang dekat dengan Allah yang akan tetap berdiri teguh dalam menghadapi goncangan apapun yang terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap percaya, tetap dekat dengan Allah. Yang berikutnya adalah ayat yang ke-22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar." Jangan takut, Paulus, karena engkau harus menghadap Kaisar. Artinya apa? Ada mandat dari Tuhan yang harus diselesaikan oleh Paulus. Badai tidak bisa menghambat mandat yang diterima oleh Paulus untuk menghadap Kaisar. Gelombang tidak bisa menghambat Paulus untuk menghadap Kaisar, karena itu adalah mandat dari Tuhan. Apapun goncangan yang ada tidak bisa menghambat Paulus untuk Paulus menyelesaikan rancangan Tuhan dalam hidupnya, yaitu menghadap kepada Kaisar. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan punya rencana untuk setiap kehidupan kita. Tuhan punya rencana untuk setiap kehidupan saudara dan saya. Dan selama kita berjalan dalam rancangan Tuhan, maka tidak ada kuasa apapun yang bisa menghalangi rancangan Tuhan terselesaikan dengan sempurna dalam kehidupan kita. Jadi selama Tuhan masih punya rencana untuk hidup kita, maka saya mau katakan, jangan takut. Jangan takut, karena rancangan Tuhan harus terselesaikan sampai tuntas. Sakit penyakit tidak bisa menghambat rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Kesulitan ekonomi tidak bisa menghambat rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Kekurangan secara fisik tidak bisa menghambat rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Justru dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan semakin sempurna. Jadi pastikan kita terus berjalan dalam rancangan Tuhan, dan selama Tuhan masih punya rencana, maka semua harus terselesaikan dengan sempurna. Haleluya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran yang luar biasa. Sekali lagi, sekalipun diombang-ambingkan dengan badai, tapi rancangan Tuhan tidak bisa dihentikan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya mau katakan, sekalipun kita berada dalam rancangan Tuhan, kita tetap berjalan sesuai dengan rencana Tuhan,
namun bukan berarti tidak ada hambatan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian kita berjalan bersama Tuhan, itu bukan berarti tidak ada hambatan. Ingat, Paulus harus menghadap kepada kaisar, tetapi jalannya tidak mulus, rintangannya banyak sekali. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau terus ikuti saja maunya Tuhan, maka pasti akan keluar sebagai pemenang. Jadi akhir dari sebuah perjalanan Paulus dalam ketekunannya, dalam ketabahannya, dalam kesetiaannya, dia terus berjalan ikuti maunya Tuhan. Dan pada akhirnya benar, Paulus sampai di hadapan kaisar. Banyak tantangan, iya. Banyak persoalan, iya. Tetapi itu tidak bisa menghalangi rancangan Tuhan terselesaikan dengan sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya katakan, selama Allah masih punya rencana dalam hidup kita, kita tidak perlu takut. Mungkin keadaan ekonomi tidak mendukung, keadaan fisik tidak mendukung, keadaan kesehatan tidak mendukung. Tapi pastikan bahwa rencana Allah masih ada dalam hidup saudara, rencana Allah masih ada dalam hidup kita, maka pasti akan terselesaikan dengan sempurna. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi tetap dekat kepada Allah, karena hanya orang yang dekat Allah, dia akan tetap kuat di tengah badai. Tempat yang paling aman adalah tempat di mana kita tetap berada dalam rancangan Allah. Dan selama kita masih berjalan bersama dengan Allah, rintangan ada, tantangan ada, tapi kita akan keluar sebagai pemenang. Dan terakhir, selama Allah masih punya rencana dalam hidup kita, semua akan terselesaikan dengan tuntas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa kalau saat ini ada di antara pendengar audio ini mengalami pergumulan, mengalami sakit penyakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Sakit penyakit tidak bisa menghambat rancangan Tuhan. Dalam nama Yesus, kalau sedang mengalami pergumulan ekonomi, aku berdoa dalam nama Yesus, pergumulan ekonomi tidak bisa menghambat rancangan Tuhan untuk tetap terselesaikan dengan sempurna. Keadaan yang menakutkan tidak bisa menghalangi, situasi yang sulit tidak bisa menghalangi rencana Tuhan terlaksana dengan sempurna. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya selama kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, maka kami akan keluar sebagai pemenang. Bukan karena kuat, bukan karena hebat, bukan karena gagah, tapi karena Tuhan ada beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nantikan firman Tuhan berikutnya, nantikan renungan-renungan berikutnya, dan pastikan saudara membuka hati dan pastikan saudara menerima berkat dari perenungan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom.